Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zuhar Effendi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 20 222 31027. Di sini saya akan mempresentasikan kode dari tugas UAS Python saya. Di sini saya menggunakan OOP, Object Oriented Programming. Di sini tuh kita ada dua file fungsi sebagai menyimpan fungsi-fungsinya, sama main.py buat menjalankan kodenya. Di sini tuh kita disediain data retail JSP sama tugasnya. Kita langsung scroll aja. Pertama itu lakukan importing data dan inspection data. Import dataset dari GCR, data retail CSP yang tadi, dan kemudian inspeksilah dataset tersebut menggunakan dengan mencetak 5 data teratas dan mencetak info dataset. Untuk outputnya itu yang ini ya, kita cetak 5, indeksnya dari 0. Untuk kode ininya, ini EDRS CSP, kita ngebaca CSP-nya. Di sini buat masukinnya data retail CSP, terus buat ngeprint 5-nya itu yang ini df titik head itu ngeprint 5 awal. Terus buat yang info dataset itu kita pakai df titik info. Di situ bisa kelihatan dari barisnya ada 100.000 sama tipe datanya, terus ada kolomnya, nama kolomnya apa aja. Terus yang kedua itu kita ada data cleansing, 2 kolom first transaction dan last transaction yang menunjukkan terjadinya transaksi tidak bertipe date time. Maka ubahlah kedua kolom tersebut ke tipe date time, kemudian cetak. Di sini tuh first sama lastnya itu masih tipe integer, harus diubah ke date time. Di sini tuh kita tuh tinggal PD to date time aja sebenarnya. Nah, terus kita tuh diminta cetak 5 ya. Ini 5 sama infonya buat ngeliat lagi udah berubah jadi date time. Selanjutnya itu kita disuruh nyari churn per customer, terus disuruh cetak 5 teratas yang berstatus churn dan mana yang tidak. Nah, untuk itu tuh kita tuh nyarinya tuh ini untuk yang misalnya udah yang tidak churn, kita nyari yang udah 0 ya, sama yang churn. Untuk outputnya itu yang ini kelihatan ya. Selanjutnya itu untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan. Terus kita tuh disuruh menghapus kolomnya itu no row dan row num. Di sini ada kesalahan karena di data retail CSP-nya tuh udah ada kolom no, adanya tuh no num. Kita tuh tinggal drop aja, self def drop, terus kolom mana yang mau di drop. Terus kita bisa cek lagi pakai info buat mastiin udah kehapus. Di sini tuh yang awalnya itu dia nomor 0 sama 1-nya no num sama row num, di sini udah enggak ada. Selanjutnya nomor 5 itu cuma visualisasi customer acquisition buyer. Sini udah ada rumusnya, outputnya itu harus kayak gini ya. Nah, di sini tuh kita tuh yang ini kodenya, masukin rumusnya aja, terus kita tinggal pakai
pakai matplotlib di sini plt. Ini diimport dulu, jangan lupa. Terus untuk outputnya itu saya yang ini. Kalau di compare itu hasilnya sama ya, hasilnya sama. Lanjut nomor 6 itu sama kayak tadi ya, kita disuruh buat bar chart ya. Untuk hasilnya itu yang ini. Kalau punya saya itu yang ini. Nah, untuk ini juga sama ya bentuknya. Kalau untuk kodenya itu yang nomor 6 itu yang ini. Kita sama, tinggal masukin doang ini kayak tadi. Terus nomor 7, buat visualisasi data average transaction amount buyer. Di sini tuh dikasih tahu kalau label sumbu X-nya itu pakai years first transaction, sama sumbu Y-nya tuh pakai average transaction amount. Nah, nomor 7 itu yang ini ya, X-nya ini, Y-nya ini. Kita itu disuruh buatnya make Seaburn ya, Seaburn. Jangan lupa di import Seaburn-nya. Untuk hasilnya itu yang hasilnya itu yang nah ini dia. Lanjut ke nomor 8, buat visualisasi data proporsi churn customer. Di sini tuh melalui pie chart, kita diminta pie chart dari keempat produknya. Untuk hasilnya itu yang ini pie chart, ada 4 ya, ada tas, baju, jaket, sama sepatu. Yang ini nomor dari nomor 8 itu kodenya yang ini. Selanjutnya itu kita bahas nomor 9, buat visualisasi data dengan melakukan distribusi kategorisasi. Ini nomor 1 itu ada 1, nomor 2 ada 2 sampai 3, nomor 3 ada 4 sampai 6, kemudian 7, 10, dan lebih dari 10. Untuk contoh outputnya itu yang ini. Kalau punya saya itu yang ini. Nah, bisa dilihat kalau hasilnya itu sama persis ya, sama persisnya. Untuk kodenya itu yang ini sama ya, kita pakai pilot matplotlib buat bikin bar chart. Selanjutnya itu nomor 10 itu kita diminta mengelompokkan rata-rata besar transaksi seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Nah, untuk 10 itu saya kodenya itu yang kayak begini. Ini tuh ada dikelompokin nih sama labelnya itu buat dimasukin ke dalam bar chart ini ya. Di sini. Nah, ini buat yang grafik dari bar chart dari yang ini. Selanjutnya nomor 11 itu saya gabungin dari 11, 12 sampai 13, saya gabungin. Untuk kodenya itu yang ini. Kalau rumusnya tuh udah ada di sini ya. DF transaction terus sampai nomor 13. Nah, untuk hasilnya itu yang di sini nih. Hasilnya tuh ini. Terus ini untuk confusion metric dari nomor 13. Selanjutnya itu nomor 14 itu kita disuruh buat heatmap ya, heatmap dari Seaburn. Di sini tuh kita udah ada outputnya.
punya saya itu yang ini. Kemudian itu 15, lakukan perhitungan akurasi, precision, dan recall. Hitunglah nilai akurasi, precision, dan recall berdasarkan nilai target sesungguhnya dan nilai target hasil prediksi. Sama, udah ada rumusnya, tinggal dimasukin doang. Untuk 15 itu saya yang ini. Hasilnya itu ini. Akurasi segini, presisinya segini, recallnya segini. Karena ini udah selesai, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.